Baik, kita akan masuki Minggu Paskah. Nanti hari Jumat ini kita ada ibadah Jumat Agung. Lalu hari Minggu depan kita ada ibadah Paskah. Ya. Oleh karena itu firman-Nya akan disesuaikan, kita akan membahas tentang kematian Tuhan Yesus. Mengapa sih dia harus mati gitu kan? Bapak Ibu Saudara pernah dihina gak? Kok Tuhannya mati di kayu salib? Lemah amat Tuhannya gitu. Pernah digituin saudara. Kita harus bisa menjawab itu. Ya, kita harus tahu itu adalah rahasia hidup kita justru kematian Tuhan. Ya. Kita buka sama-sama dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Ini adalah ketika Petrus berkhotbah, khotbah Petrus pertama, setelah kepenuhan Roh Kudus atau hari Pentakosta, Petrus bilang begini, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ayat 15, atau demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Dalam bahasa Inggris katakan, the Prince of Life, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Petrus dan ke-12 rasul itu dan ke-11 rasul lainnya adalah saksinya. Ya. Jadi Kristus adalah the Prince of Life atau pemimpin kepada hidup. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dibilang kita ini hidup lagi antri ke liang kubur, itu hoax. Itu berita yang nggak benar. Tahukah Bapak Ibu Saudara pada saat kita menghadapi kematian, kita tidak akan pernah turun ke bawah, kita naik ke atas. Bait Allah yang kudus yang kita pakai ini yang turun, ditangisi orang, terus nanti kalau Paskah itu kan banyak yang kunjungi, kan banyak orang ke kuburan sekarang kan. Entah apa yang mau ditemui di situ, nggak ada, tapi kalau memang nyaman nggak apa-apa juga gitu ya, silakan aja ya. Tapi orang yang kita kasih tidak ada di situ, dia sudah naik. Bayangkan saudara, dengan kematian Kristus saja, alam maut tidak bisa memegang anak-anak Tuhan. Jadi sekarang masalahnya begini, setiap agama itu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan kematian. Setiap agama, termasuk agama Kristen kalau tidak ngerti Tuhan Yesus. Ya. Mereka berusaha karena kematian itu sesuatu yang ditakutkan. Sekarang setelah Kristus datang, dia mati dan dibangkitkan, sekarang bukan masalah bagaimana supaya kita tidak mati, sekarang masalah kematian, bagaimana supaya mereka bisa menahan kita terus di alam maut. Itu masalahnya kematian, bukan masalah kita lagi. Kita nggak ada masalah, betul yang ditinggalkan sedih, tapi bagi kita orang percaya tidak ada masalah lagi. Coba kita lihat skenario kebangkitan Tuhan dulu ya. Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Lalu 52 kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu Yesus belum bangkit loh, mereka udah bangkit. Artinya kematian Tuhan Yesus membuat alam maut membuka tangannya. Lalu orang-orang kudus bangkit. Sekarang orang kudus itu punya masalah. Dia nggak bisa ke surga karena yang punya surga masih di bawah. Kita lanjut lagi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ngeri ya kalau dibayangkan. Tapi mungkin orang-orang akan bersuka cita. Dilihat Yesaya, Daud, Samuel, semua. Siapa lagi? Salomo, semua. Orang-orang kudus bangkit masuk ke tengah kota. Mereka nggak bisa naik ke atas. Mereka tunggu yang punya surga bangkit. Ini baru kejadian pertama, waktu Yesus masuk ke liang kubur, mati ya, belum masuk ke liang kubur, sudah masih disalib. Maut sudah hopeless, helpless, nggak bisa menahan orang-orang kudus. Apalagi sekarang, saudara. Makanya jangan percaya kalau dibilang kita sedang antri ke liang kubur, nggak ada yang antri. Siapa yang menciptakan kematian? Kematian itu diciptakan oleh Allah sendiri. Allah mengatakan di Taman Eden, Adam jangan kau makan buah ini, kalau kau makan, kau akan mati. Jadi Allah yang menciptakan kematian. Dan kematian itu adalah properti milik Allah. Tapi dipakai iblis untuk memasukkan kita ke dalam itu. Yang Allah tidak pernah maksudkan. Kalau saya pikirkan, lalu kenapa Allah menciptakan kematian? Baru saya ngerti saudara ya. Kematian itu adalah boundary atau batas dari kehidupan yang menyelesaikan semua masalah. Allah tahu manusia akan bermasalah.
Setiap manusia bermasalah, selesai masalahnya kalau dimatikan. Bayangkan kalau ada penjahat di daerah ini, ketika dia mati selesai masalah kita kan. Hitler, jahat sekali, ketika mati selesai masalahnya. Tapi ketika Allah datang di dalam Kristus Yesus, dia bukan hanya menyelesaikan masalah dengan kematian, tapi memperbaharui orang itu. Jadi kematian itu memang Allah yang ciptakan. Pemberian pertama bagi manusia adalah hidup. Pemberian setelah itu adalah mati. Tapi kematian itu disimpan sedemikian rupa tanpa sengat, perhatikan, tanpa sengat, tanpa power, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali hanya untuk orang-orang yang berdosa. Jadi kedatangan Kristus kedua itu membuat kematian ditaruh kepada posisi yang semula, yaitu tanpa sengat, tanpa pengaruh. Jadi seharusnya kita juga tidak takut mati. Kalau saudara masih takut mati, bayangkan pada waktu Yesus mati, alam maut tidak bisa menahan dia. Memang setiap orang akan mati. Setiap orang akan mengalami kematian. Tapi Allah tidak pernah mengambil nyawa orang. 2 Samuel 14 ayat 14. Sebab kita pasti mati, kita seperti air tercurah ke bumi, tidak terkumpulkan, tapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang semua orang yang terbuang, jangan tinggal terbuang daripadanya. Clear ya, bahwa kematian adalah propertinya Allah, tapi Allah tidak pernah merancang manusia masuk kepada kematian. Saya pikir-pikir ini kematian memang didesain untuk supaya waktu manusia pertama berdosa, mereka dikasih boundary. Mereka mengalami kematian, tidak kemana-mana. Tapi waktu Yesus masuk ke liang kubur, mereka semua bangkit. Alam maut seperti membuka tangannya. Gak bisa menahan lagi. Dan semua agama takut mati. Kita tidak tertakut mati ya. Nah sekarang kematian akan ditaruh pada posisinya seperti tawon tapi tanpa sengat. Seperti lebah tanpa sengat. Lalu tidak punya pengaruh apa-apa. Hingga pada satu saat Paulus berkata begini. Di 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lanjut 56. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sekarang kita bicara antara maut dan dosa. Ya. Sengat maut adalah dosa. Setuju ya? Sengat maut adalah dosa. Di bagian lain dikatakan, upah dosa adalah maut. Coba kita bayangkan ini. Ini kan ribet masalahnya. Sengat maut adalah dosa, upah dosa adalah maut. Sengatnya adalah dosa, upahnya adalah maut. Terus saya begitu, mana yang duluan saudara? Mana yang duluan? Kita buka Roma pasal 5, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Jadi mereka datang bersamaan saudara. Demikian juga maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sekarang kita renungkan lagi. Ya. Maut, alam maut punya sengat namanya dosa. Kalau orang berbuat dosa, maka dia dapat upah namanya maut. Ribet jadinya masalah saudara. Kita adalah manusia yang memproduksi dosa setiap saat, sekalipun sudah anak Tuhan. Sekalipun sudah tahu kita ada di bawah air terjun pengampunan 24 jam. Kita tetap produksi dosa. Gak ada orang bebas dari dosa. Jadi kan masalah besar ini. Setiap kita berbuat dosa, maut seolah-olah punya hak untuk memakan kita. Kita jadi makanan maut. Gitu kan? Gimana cara lepasnya sekarang gitu? Nah inilah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan Tuhan ingin kita percaya untuk setiap yang dia lakukan. Ya. Sengat maut adalah dosa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Supaya maut tidak bisa menyengat kita, maka satu-satunya cara adalah Tuhan mengambil dosa dari umat manusia. Bagaimana caranya? Nah Tuhan pernah berkata, Tuhan Allah berkata kepada manusia, maut akan mengemakan kamu, kamu akan mati kalau kamu berdosa atau melanggar. Kamu, kata kamu di sini ditujukan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Sehingga pada waktu manusia melakukan dosa, maka Allah harus mematikan manusia, bukan mematikan malaikat. Dan Allah tidak ingin mematikan manusia yang berdosa, maka dia mencari satu manusia yang lain yang bisa mewakili seluruh umat manusia. Nama manusia itu adalah Yesus Kristus. Dia turun ke dunia, lalu rohnya turun ke dunia, Allah turun ke dunia,
Nah, kostum di dunia supaya bisa beroperasi itu namanya tubuh. Tiket untuk roh bisa beroperasi di dunia adalah tubuh. Seperti kalau kita mau ke bulan, kita perlu pakai baju astronot. Kalau baju itu ditarik, kita mati. Demikian juga dengan roh, kalau dia mau bermanifestasi di dunia, mau menguasai, maka dia harus pakai tubuh. Makanya Allah memberikan tubuh di kitab Ibrani pasal 10, engkau memberikan tubuh kepadaku, kata Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya bisa beroperasi di dunia. Jadi tubuh kita adalah tiket untuk beroperasi bersama Kristus. Oleh karena itu jaga kesehatan. Ya. Karena percuma kita tahu banyak firman kalau kita tidak tahu banyak, tidak bisa jaga kesehatan. Akhirnya kita hanya terlentang tempat tidur, tinggal nunggu pulang. Jadi tubuh kita adalah tiket untuk menjalankan otoritas. Nah, Allah turun ke dunia, melihat dari atas, dia akan mematikan manusia atas nama seluruh manusia, maka dia turun, dia kasih tubuh dari rahim Maria. Keluarlah tubuh itu, lalu rohnya masuk, maka jadilah manusia Allah namanya Yesus Kristus. Masalah kedua, yang mau dikalahkan bukan hanya dosa tapi maut. Maut mau dikembalikan kepada posisi yang mula-mula. Masalahnya adalah Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa dan dia tidak berdosa. Lalu bagaimana caranya? Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa dan dia tidak berdosa. Artinya maut tidak ambil bagian, tidak bisa ambil bagian dalam diri dia sama sekali. Yang akhirnya nanti itu akan menjadi milik kita. Maut tidak bisa ambil bagian dalam diri kita, dosa tidak bisa ambil bagian dalam diri kita. Dosa dan keturunan, penyakit-penyakit, kemiskinan, dan segala macam stres tidak bisa ambil bagian dalam hidup kita. Tapi dikasih contoh dulu sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, baca Injil gitu ya, dari setiap event di mana Tuhan Yesus muncul, selalu ada 4 golongan yang muncul di situ, di Yerusalem itu, selalu 4 golongan. Saya akan ingatkan lagi, jangan sampai kita salah mengidentifikasi diri kita. Golongan pertama adalah orang banyak, itu adalah orang-orang sakit yang minta disembuhkan dengan berbagai masalah. Golongan yang kedua adalah orang Farisi, orang Saduki, imam besar. Itu adalah mereka yang pegang hukum Taurat tapi tidak tahu isinya, tidak punya kuasa dan otoritas. Golongan tiga adalah para murid, juga belum ada Roh Kudus di dalamnya. Golongan keempat adalah Tuhan Yesus sendiri, satu orang, Tuhan Yesus sendiri. Dari keempat golongan ini yang segambar dan serupa, sebangun dengan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan tempatkan diri kita sebagai murid, ya memang kita belajar seumur hidup kita. Jangan tempatkan diri kita sebagai orang Farisi, apalagi ya, amit-amit, jangan ya. Jangan tempatkan diri kita sebagai orang yang butuh-butuh kesembuhan, kesembuhan ada di dalam kita. Butuh pertolongan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Pertolongan kita bukan datang dari mana-mana, bukan dari gunung-gunung, tapi dari Tuhan semesta alam yang tinggal di dalam kita. Oke? Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dia harus turun dan tidak kegelapan tidak bisa ambil bagian, maut tidak bisa ambil bagian. Tadi saya mau ulang dulu sebentar, bahwa upah dosa adalah maut, sengat maut adalah dosa. Ya, atau bolak-balik gitu ya. Jadi kalau sekali kita berdosa, kita kena maut, sekali maut sudah menguasai kita, kita akan berdosa terus. Makanya Paulus katakan, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku? Melepaskan artinya dari maut, dipindahkan kepada hidup. Nah, upah hidup apa, saudara? Upah hidup ya hidup itu. Jadi orang datang kepada hidup, kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada dan dia menjadi upah bagi orang yang datang. Oleh karena itu tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah, dan barang siapa yang datang kepada dia harus percaya bahwa satu Allah ada atau hidup itu ada dan hidup menjadi upah. Jadi kalau kita lihat lawannya maut adalah hidup, lawannya dosa adalah iman. Itu kan? Kita datang dengan iman, kita dapat upah hidup. Kita datang dengan dosa, kita dapat upah maut. Tuhan katakan pilih, aku hadapkan maut dan hidup, pilih hidup. Jadi pilih beriman. Oke ya, nah sekarang Tuhan Yesus turun. Kenapa dia harus turun? Pertama tadi saya katakan, Tuhan bicara kepada, sambil kita buka Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14, Tuhan bicara kepada manusia bahwa manusia harus mati karena melanggar, maka yang dimatikan adalah manusia. Bukan malaikat atau yang lain. Nah karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, kata
Ibrani pasal 14 ini, Ibrani 2 ayat 14. Maka ia juga harus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Allah tidak ingin kita takut kepada maut, saudara. Saudara akan ditakut-takuti terus akan maut. Bahkan yang paling menakutkan, kalau yang menakut-nakuti itu adalah orang yang berdiri di mimbar. Dia bicara, saudara semua kita sedang antri ke kuburan. Jangan biarkan, karena begini saudara, sekali kita takut akan maut, itu sudah dosa. Sekali kita dosa sangat maut sudah keluar. Ya. Nah, saya mau ajarkan semua yang di sini untuk meletakkan maut pada porsinya. Memang semua milik Allah, saudara. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Tapi ada yang diberikan di bawah kuasa kita, yaitu hidup dan mati. Itu milik kita. Milik Allah Pak? Iya, semua juga milik Allah. Tapi sekali itu diserahkan kepada kita, kita harus punya ownership. Saya dulu waktu masih kerja diajari soal ownership. Orang yang punya ownership itu akan memelihara, punya sense of belonging, sekalipun bukan punya dia, gitu. Tapi punya rasa memelihara yang baik. Gitu ya. Contohnya ke sehari-hari, kalau ada orang minjem mobil saudara, biasa kita isi Pertalite, waktu dia pinjam, diisiin sama Pertamax, itu orang punya ownership. Kasih pinjam ke dia sering-sering. Itu punya ownership, artinya dia merawat, sekalipun dia tahu bukan punya dia. Itu attitude yang baik. Ya. Sama dengan begitu. Ya. Bahwa ya hidup mati punya Allah, tapi sudah diserahkan kepada kita. Jadi jangan bilang mati punya Allah, apa bukan? Punya kita. Kalau punya kita yang atur dong. Jangan bilang kita ngatur Allah. Kayak kalau supir punya kita, supir itu di bawah kita. Kalau kita lagi meeting di kantor, tiba-tiba supir berisik, bos sudah jam 2 pulang katanya. Parkir dulu, saya masih meeting. Ya udah jam 2. Loh, kamu yang punya kamu saya atau saya punya kamu? Kan kita yang ngatur kapan kita dijemput. Sama dengan maut, saudara. Kita bisa atur kapan dijemput. Kalau sakit parah gimana Pak? Sembuhkan, kan kita dikasih mulut. Tugas mulut kita ini yang utamanya bukan untuk ngobrol, saudara. Untuk mendominasi. Bukan mendominasi orang, mendominasi hidup. Sakit, penyakit, masalah. Jadi kita atur kapan maut. Kalau kira-kira udah gak kuat, ya udah minta jemput aja, gak apa-apa juga, saudara. Pulang umur 90, umur 80, gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira masih kuat, masih pengen bersama-sama, kita yang atur. Jangan bilang Tuhan berkehendak lain. Tuhan gak pernah ganti kehendak. Ada satu ayat di Filipi 1 ayat 20. Coba kita buka sebentar ya. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus 22. Tetapi jika aku harus hidup dunia ini berarti bagiku bekerja, berbuah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah orang berhenti di sini. Gak tahu, Paulus saja gak tahu. Nah, kita lanjut dulu 23. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. 24. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25. Dalam keyakinan inilah, garis bawah kata keyakinan, orang punya keyakinan tahu what to do. Dalam keyakinan inilah tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Saudara punya keyakinan, saudara bisa ngomong seperti ini. Jadi jangan bilang kepada anak kita, nah papa udah gak lama lagi, papa ntar lagi pulang gitu saudara. Papa yakin papa akan mendampingi kamu. Nah kalau kita punya keyakinan, kita bisa tahan. Apa dasarnya Pak? Sudah dibilang hidup dan mati itu milik kita, ada di mulut kita. Kematian adalah properti Allah, kita perlu itu. Kalau kita tua gak mati-mati kan repot juga saudara. Nah properti Allah dipakai oleh iblis untuk masukkan kita sebelum waktunya. Jangan mau saudara. Makanya kita perlu ngerti konsep kebangkitan Kristus ini. Oke, kembali lagi. Allah turun ke dunia, lalu diberikan tubuh, lalu dari jalan. Masalahnya sekarang Yesus tidak punya dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Bagaimana maut ingin memakan dia? Gak bisa saudara. Ini masalah kan bagi Yesus. Bagi kita, bagi Yesus gak masalah. Yesus tahu what to do-nya. Nah kemudian Yesus katakan begini, kita buka di Yohanes 10 ayat 17 kah ya.
Ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi bagaimana caranya Bapa mengasihi dunia untuk supaya mematikan dosa? Yesus mau memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Ini yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Setiap orang bisa ngaku-ngaku jadi Mesias. Banyak orang ngaku Mesias. Tapi perkataan untuk menerima kembali hanya bisa dilakukan oleh Mesias yang asli. Semua yang mengaku Mesias mati dan tidak kembali. Mesias yang asli bilang, aku memberikan nyawaku dan aku akan kembali lagi. Gitu ya. Ayat 18 bilang apa? Perlu kita baca enggak? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah Mesias yang asli. Karena pada saat itu ada banyak Mesias, saudara. Yang dipanggil Mesias bukan hanya Tuhan Yesus. Saul Mesias yang diurapi artinya. Daud Mesias yang diurapi. Sekarang kita semua adalah orang yang di dalam kita tinggal pengurapan. Kita pun Mesias. Di dalam Mesias. Harus berani mengaku itu. Kita Kristus. Di dalam Kristus. Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia, dia adalah sinless, tidak bisa berbuat dosa, tidak ada dosa. Bagaimana caranya dia karena kan tugasnya sekarang dia mau mengambil powernya maut ini. Maut mau dikembalikan ke posisinya supaya diam-diam di situ, tidak punya sengat, tidak punya pengaruh terhadap kehidupan manusia seperti di Taman Eden. Nah, sengatnya dia adalah dosa yang mau diambil dosa. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus datang, dia tidak bisa berbuat dosa, tidak ada dosa di dalam dirinya, maka satu-satunya cara adalah harus ada yang membuat dia menjadi dosa sehingga maut makan dia. Begitu kan caranya. Nah, jadi dia turun ke dalam dunia, lalu dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan, bahkan dia tidak pernah bilang sama murid-muridnya, beritakan mukjizatku, beritakan apa yang kubuat, bukan, beritakan kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah adalah dominion. Beritakan kuasa, beritakan dominasi, manusia harus mendominasi lagi. Sampai dia mau bangkit setelah dia bangkit dari kubur, 40 hari dia masih di dunia, ini orang kudus udah nunggu nih. Udah di waiting room. Mau nunggu ke surga nggak bisa karena dia masih 40 hari masih beritakan kingdom. Apa itu kingdom? Basileia. Apa itu Basileia? Dominion, berkuasa. Tidak memberitakan apa-apa. Yang lain mukjizat itu mengikuti kuasa. Ya. Pada waktu Yesus naik ke kayu salib, ya. Nah, ini kita buka ayatnya, jarang dibuka nih. Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena kita tanya, Yesus itu anak domba atau ular? Anak domba. Tapi waktu dia disalib, dia menjadi ular. Yaitu natural dosa. Kalau dia tidak mengambil natural dosa kita, maka maut sampai kapanpun tidak punya bagian dalam hidupnya. Dosa siapa yang diambil? Dosa dari zaman Adam, sampai anak cucu kita, kalau Tuhan Yesus belum keburu datang, sampai anak cucu kita kan berdosa semua. Itu dia ambil, itu sebabnya mulai jam 12 siang, gelap gulita meliputi tempat di mana Tuhan Yesus disalib. Gelap apa itu? Kegelapan dosa, natural dosa diambil semua, diserap semua. Setelah diserap, dia masuk ke dalam Hades. 3 hari saja. Karena setelah itu dia menjadi ilegal di tempat hukuman karena dia tidak berbuat dosa. Maka dia bangkit lagi sebagai pembenaran akan kita. Jadi ya dia menjadi ular betul. Tapi hanya seketika saja pada waktu disalib. Dan dia mengambil dosa. Sekarang kita baru mengerti saudara ya. Maut hanya bisa mencaplok seseorang 1 kali. Waktu Yesus mengambil dosa, jadi maut begini. Maut hanya bisa memakan seseorang karena dosa. Ya, karena yang disengat adalah dosa, dan hanya bisa dilakukan 1 kali, tidak lebih. Nah sekarang orang-orang kudus yang mati sebelum Tuhan Yesus itu disengat maut, betul mereka mati. Tapi ketika Yesus mengambil alih dosa yang mereka lakukan sampai dosa anak cucu kita diambil alih, maka maut tidak bisa menyengat 2 kali orang-orang kudus itu sebabnya kubur terbuka. Seolah-olah kubur yang tadinya megangin orang-orang kudus ini begitu dia bilang, ternyata kematiannya dipindah. Siapa yang mindahin ini? Allah yang maha besar. Kok bisa? Enggak tahu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Satu yang kita buat, buka itu mereka udah tidak bisa kita sengat. Maka sengat itu terbuka, dia menyengat Tuhan Yesus, itu keluar semua saudara orang kudus. Sampai hari ini orang Kristen yang meninggal tidak bisa disengat oleh maut. Karena sengatnya sudah menyengat Tuhan Yesus. Yang disengat adalah dosa. Dosa ada sengat maut. Dengan kata lain, maut menghantam sengatnya sendiri.
Maut bunuh diri di kayu salib. Wow. Powerful. Ada agama yang kayak gini? Nggak ada. Makanya Kristen itu bukan agama, Kristen adalah kehidupan. Ketika sengat itu sudah lumpuh, maka Paulus mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Sudah nggak ada lagi. Sengat maut sudah lumpuh. Jadi saudara, kebangkitan daging bukan satu-satunya target. Kebangkitan daging bukan. Target Tuhan adalah menjadikan setiap kita manusia kerajaan yang berkuasa dalam perkataan. Allah mengembalikan kita menjadi kembali seperti Taman Eden, bahkan lebih karena ada Kristus sekarang dalam kita, segambar dan serupa, satu image and likeness. Image itu apa? Image itu seperti Allah, seperti sering digambarkan gambaran patung-patung dibilang image. Allah punya mata, dia bisa melihat, Allah bisa mendengar, Allah bisa berkata-kata, maka manusia diciptakan dengan image Allah. Punya mata, bisa melihat, bisa mendengar. Tapi likeness-nya gimana? Likeness itu adalah cara bicara. Harus sama juga. Orang sekarang bisa niruin orang lain, kayak artis-artis yang bisa menirukan suaranya tokoh-tokoh seperti Pak Harto, Gus Dur, itu kan laris. Saudara. Mereka bisa meniru likeness-nya orang. Tapi mereka tidak punya image orang itu. Gitu ya. Karena kita punya image Allah, tapi seringkali likeness-nya yang nggak kita jaga. Kita hanya bisa menjaga image jaim, tapi kita tidak bisa jaga likeness. Padahal itu paling penting. Dengan likeness itu image kita semakin serupa dengan Allah. Ya kan? Semakin kita berbicara seperti Allah, maka keberadaan kita semakin seperti Allah. Image dan likeness. Jadi dua-dua harus jaga. Jadi jangan hanya jaga image, tapi jaga juga likeness, perkataan. Harus sesuai dengan firman. Ya. Itu sebabnya saudara, pengampunan yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang vital dan sangat fatal sekali yang harus kita terima. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk mengampuni kita supaya dosa itu diambil dan maut membuka sengatnya, mungkin lumpuh sekali, lepas gitu. Menjadi lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kalau kita masih terus terpikir tentang dosa, kita juga lumpuhnya kayak maut gitu jadinya. Mautnya lumpuh, kita juga lumpuh, saudara. Pengampunan dosa itu adalah satu hal yang paling penting yang Tuhan lakukan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu sebelum Tuhan Yesus disalib. Setelah Tuhan Yesus disalib bagaimana? Coba kita buka Efesus 4 ayat 32. Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia bilang pengampunan itu adalah satu prinsip yang perlu kita pahami dan kita harus dapat dari Tuhan. Harus. Ya, makanya doa Bapa kami diajarkan. Tapi setelah dia naik ke kayu salib ada yang berubah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada yang terbalik, saudara? Sebelum dia disalib kita harus minta ampun terus. Mengapa? Karena ada conscience of sins, rasa bersalah, dosa dalam kita. Setelah disalib, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni, maka kita sekarang yang pegang katup pengampunan. Katup pengampunan ada di mulut kita. Jadi kalau kita berdoa terus, kita suka kali berdoa, Tuhan ampuni aku dosa dan kesalahanku. Maut suka sama kita. Dosa suka sama kita. Emang gak boleh Pak doa minta ampun? Boleh aja. Kenapa? Karena dosa yang kita perbuat fresh. Pengampunan yang kita dapatkan sudah dari tahun 2000 tahun yang lalu. Jadi waktu kita minta ampun semata-mata karena kita respect Allah. Seperti anak kita kalau minta maaf sama kita ampuni nggak? Kita ampuni, tapi kita suka nggak dengar dia minta ampun? Suka karena dia respect kita. Yang bahaya kalau kita minta ampun terus dengan sin conscious masih tinggal di dalam kita. Sudah tahu zaman perjanjian lama, Ibrani pasal 10 kita buka, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu saja. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun, setahun sekali harus dibawa, terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, ayat 2, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi, tidak punya conscience, bukan tidak sadar orang pingsan, bukan saudara ya. Tidak punya kesadaran, alam tak sadarnya itu sudah tidak menyadari lagi
akan dosa yang telah disucikan untuk sekali untuk selamanya. Ya, jadi dosa itu disucikan hanya satu kali, tapi untuk selamanya, expirednya selamanya. Ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Bayangkan ya, orang bawa korban ke Yerusalem, dengan korban itu dia tahu bahwa dosa dia tetap ada, makanya tahun depan dia datang lagi, selalu minta ampun dosa, selalu minta ampun dosa. Sekarang kita, korban, kalau dulu orang datang minta ampun dosa bawa korban, sekarang Allah bilang korban itu aku yang bawa sekarang. Makanya Yohanes bilang, lihat anak domba Allah yang menanggung atau mengangkat seluruh dosa isi dunia. Allah yang bawa korban, lalu kita yang sudah diampuni sekali untuk selamanya, terus datang tiap hari, bahkan tiap ibadah, bahkan kita bilang, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni, apa enggak kita disukai sama maut, saudara? Karena kita menurunkan kualitas darah Yesus setara dengan darah kurban. Tapi saya pernah ditegur khotbah kayak begini, yang negur saya pendeta, Pak Cipi jangan gitu, Bapak terlalu berani. Kita ini manusia berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya bilang, hei, manusia berdosa dan orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah itu dua spesies yang berbeda. Sama dengan laki dan perempuan itu beda. Kalau ada orang pindah gender, bilang, saya ini perempuan yang jadi laki. Saya ini perempuan yang jadi laki. Kamu perempuan atau laki-laki? Gitu, pilih. Sama dengan saya ini manusia berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Pilih kamu manusia berdosa atau yang diselamatkan. Karena yang sudah diselamatkan namanya new creation, ciptaan baru. Yang masih berdosa namanya manusia lama. Kita harus pilih itu yang mana kita. Harus tegas, saudara. Supaya kita bisa tegas dalam berkata-kata juga. Jadi setelah dosa, kembali lagi, setelah dosa diselesaikan oleh Tuhan Yesus, dia menanggung seluruh dosa isi dunia. Dan oleh karena darahnya ada pengampunan. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22 bilang begitu. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Sekarang kalau darahnya sudah ada, berarti sudah ada pengampunan. Kalau sudah ada pengampunan, berarti dosanya sudah tidak ada lagi. Kalau dosa tidak ada lagi, maka maut tidak berkuasa lagi. Itu yang harus kita pegang, tanamkan dalam pikiran kita. Bahwa tapi Pak kita masih berdosa seumur, betul kita masih berdosa. Kita tinggal minta maaf sama Tuhan, Tuhan maaf saya berdosa. Jangan pernah pikirkan bahwa dosa tetap bercokol. Kalau kita pikirkan dosa ada dalam kita, maka kita disukai maut. Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini masalahnya kalau kita cuma kena dosa nanti kita bermasalah. Bagaimana menyelesaikan masalah dosa? Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan kata mengaku di situ adalah homologeo. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kata mengaku di situ adalah homologeo. Homo itu sejenis, ya, homo sejenis. Logia itu dari kata logos atau perkataan Allah. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, di situ pakai kata logos. Pada mulanya ada logos. Jadi kalau kita homologos dengan Allah tentang dosa kita, Tuhan akan membersihkan kita dari, bahasa Inggrisnya bilang dari all unrighteousness. All unrighteousness. Kalau kita dibersihkan dari all unrighteousness, maka sisanya righteousness. Memang kita adalah the righteousness of God. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Nah, sekarang kita mau tanya sekarang, apa sih perkataan Allah mengenai dosa kita? Kalau kita berbuat dosa, terus kita melanggar Allah, apa sih perkataan Allah? Kita buka Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Komplit ya. Dosa, pelanggaran diampuni, dosa ditutupi. Kita buat melakukan pelanggaran pun tidak diperhitungkan. Jadi waktu kita mengaku dosa homologos dengan Allah, kita katakan Tuhan aku barusan bersalah. Aku akui aku bersalah Tuhan. Ampuni aku. Jangan berhenti di situ. Dan aku pegang firman-Mu Tuhan, aku sudah diampuni, dosa tidak menguasai aku, alam maut tidak menguasai aku, dan aku tidak mau berbuat lagi oleh kekuatan Tuhan. Terus orang bilang gini, Pak Cepi kalau gitu gampang dong, nanti semua orang berbuat dosa. Kalau masih keluar perkataan berbuat dosa, berarti orang itu belum percaya ayat ini. Karena mempercayai ayat itu bukan mempercayai teksnya saja, mempercayai maksud dari ayat ini ditulis itu apa? Maksud dari dosa itu dihapuskan itu apa? Supaya kita tidak dikuasai maut.
Jadi kalau ada orang bilang, oh enak Pak ya di agama Kristennya, dosanya kita berbuat dosa, kita bunuh orang, udah itu kita diampuni. Silakan, nomor satu, kamu akan masuk penjara, kena kuhab. Yang kedua, maut akan melingkupi hidupmu. Jadi justru ayat ini ditulis maksudnya supaya kita tidak dikuasai maut. Dan manakala kita tahu tidak ada dosa lagi dalam diri kita, tidak ada yang diperhitungkan. Pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Sejahat apapun kita, tidak pernah diperhitungkan. Maka kita semakin berani meminta kepada Tuhan. Minta apa saja. Apa saja yang kita perlukan. Karena pengampunan itu tidak cukup, saudara. Coba kita renungkan sebentar, saudara. Bisakah orang yang dia tahu bahwa pengampunan kita sekarang 24 jam ya. 24 jam disediakan Tuhan. Bisakah orang hidup memerintah dalam hidup? Kan Roma 5 ayat 17 bilang, oleh kasih karunia seseorang akan memerintah dalam hidup. Kasih karunia diterjemahkan sebagai pengampunan 24 jam. Bisakah orang yang mengerti pengampunan, air terjun pengampunan, memerintah dalam hidup? Belum tentu. Berapa banyak orang-orang yang memegang istilahnya aliran grace, tapi kalah terus, sama penyakit kalah, keuangan kalah, segala kalah. Karena pengampunan itu adalah step pertama untuk mendekati Allah. Tapi selanjutnya grace adalah mengajarkan kita akan hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, semua hal-hal yang berkaitan dengan moral kita. Kita belajar tentang moral ya, yang ilmunya disebut etika. Allah tidak mengizinkan moral yang diinstal di dalam kita itu menginterpretasikan sendiri keputusan-keputusan yang harus diambil, harus bersama Allah. Karena tanpa Allah maka keputusan kita akan chaos. Saudara. Makanya ada ahli hukum tata negara katakan kalau negara ini dipimpin hanya oleh moral etika, berantakan, saudara. Berantakan, setiap orang akan menghakimi dengan caranya sendiri, terjadilah hukum rimba. Makanya harus ada aturan yang tetapkan hukum-hukum. Nah di dalam kekristenan hukum-hukum ini disebut perintah Allah, firman Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita berdosa kita harus mau ngapain? Jelas kita melanggar moral. Maka Tuhan katakan ampuni. Terutama kalau berhubungan dengan orang lain. Karena sekarang katup pengampunan itu ada di kita, bukan di Allah lagi. Yohanes 20, kita buka. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu semua, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, kebangkitan daging bukan satu-satunya target, tapi pengutusan Kristus untuk kita pergi, itu target yang juga harus kita jalani. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini seperti Kejadian 2 ayat 7, Allah menjadikan manusia, membentuk manusia lalu menghembuskan nafas hidup, manusia menjadi living soul. Diulangi lagi prosesnya. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sudah lihat tanggung jawab. Di mana ada pengampunan sekarang? Di siapa pengampunan? Di Allah? Di mulut kita. Dan kalau mulut kita juga kerjanya minta ampun, terus fungsinya apa? Kita sudah enak-enak ibadah, tiba-tiba Tuhan ampuni kesalahan dan pelanggaran kami, ampuni. Kita disukai sama maut kalau kayak begitu. Kalau kita berdosa, rileks saja. Kita punya pengantara, tinggal datang, Tuhan maafkan aku. Barusan sebut dosanya, aku berdosa. Tapi aku bersyukur, aku sudah diampuni. Terus katakan, dosa, engkau tidak ada lagi dalam hidupku. Maut, engkau adalah properti milik Allah, diam kau. Aku yang atur kapan kau jemput aku. Jangan kau yang atur aku, menjemput aku. Aku yang atur. Karena maut dan hidup milikku. Gitu, saudara. Bahagia kita kan, kartu pengampunan ada di kita, hidup dan maut ada di kita. Kalau kita sakit, ada Roh Kudus dalam kita. Makanya bergaul sama Tuhan harus dipaksa mulai dari kita sejak kita muda. Supaya tahu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena moral itu bahasa lainnya pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kalau orang bilang, Pak gampang memilih yang baik dan yang buruk. Kalau memilih yang baik dan yang buruk, itu gampang. Kenapa harus ada perubahan pikiran baru kita bisa memilih mana yang baik, yang sempurna berkenan? Harus ada perubahan pikiran. Itu kan Roma pasal 12. Kalau memilih yang baik dan buruk gampang, mengapa kita harus dewasa dulu? Ibrani pasal 5 dikatakan, orang dewasa adalah orang yang melatih inderanya sehingga dia terbiasa memilih yang baik dan yang buruk. Artinya tidak gampang. Harus disertai Roh Kudus, harus ngobrol sama Roh Kudus. Itu yang namanya grace. Kasih karunia hidup di dalam damai sejahtera bersama Allah. Diajarin kita, kalau orang menyakiti ini, bagaimana kita responnya? Diajarin, saudara. Menghadapi orang bebal aja nggak pakai satu cara, saudara.
Amsal bilang gini, kalau ada orang bebal, jangan dijawab. Roh Kudus ngajar kita, jangan dijawab. Nanti kita ikut-ikutan seperti orang itu bebal. Dia doyannya debat, jangan dijawab, biarin. Itu Amsal bilang begitu. Amsal 26. Ayat selanjutnya bilang, kalau ada orang bebal, jawab. Supaya dia nggak merasa pintar sendiri. Nah kapan kita milihnya? Roh Kudus kasih kode. Makanya ada kalanya kita diam, ada kalanya kita jawab. Dari mana kita tahu? Roh Kudus mengajarkan kita. Kalau ditanya, boleh nggak kita jawab? Boleh. Boleh nggak kita diam? Boleh. Kapan kita jawab, kapan kita diam? Roh Kudus yang akan menggerakkan kita. Gitu ya. Jadi memilih pengetahuan baik dan buruk atau berurusan dengan moral kita perlu Roh Kudus. Untuk supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus tidak ingin berdampingan dengan dosa. Dosa diambil. Setelah dosa diambil, maka kita sekarang hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Sudah tahu berapa jam kita hidup di dunia? Menurut Alkitab kan dibilang 1 tahun sama dengan, betul ya, 1 hari 1000 tahun. Salah terus saya. 1 hari 1000 tahun. Kita hidup 120 tahun, itu cuma 3 jam, 2,88. 3 jam kita bulatkan. Ya. Kalau umur kita 90 tahun hanya 2 jam. Jadi kalau di surga ada jam dinding, begitu kita lahir jadi bayi, jam 12 misalnya, jam 2 kita udah pulang, udah nenek-nenek, kakek-kakek. Sebentar sekali. Ya. Nah untuk apa yang 2 jam sampai 3 jam ini? Untuk Allah memperkenalkan dirinya kepada, ini loh ada penebusan dosa. Kalau kita terima, selanjutnya bukan hanya sekedar masuk surga, ayo bergaul kita supaya hidupmu seperti di surga di tempat kamu ini di sini. Diajak bergaul, itu disebut kasih karunia, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Setelah kita tua, tubuh kita lemah, tidak bisa lagi nahan spirit kita, tubuh kita meninggal, roh kita diangkat hanya untuk sementara. Bayangkan orang yang mati di zaman Tuhan Yesus, sampai sekarang 2000 tahun sudah kan, cuma 2 hari. Ya kan, 1 hari kan 1000 tahun, 2 hari. Sudah itu turun lagi, baru untuk hidup selamanya. Nah hidup selamanya ini maut sudah kembali kepada posisinya. Dia ada, tidak punya sengat. Dia ada, tidak punya pengaruh kepada kehidupan. Bahkan Wahyu pasal 22 katakan, orang sakit pasti sembuh. Karena kita hidup di tamannya Allah. Itu desain kita. Jadi itu sebabnya mengapa ada kematian Yesus, mengapa ada kebangkitan untuk menyelesaikan masalah dosa. Oleh karena itu jangan bermasalah lagi dengan dosa, saudara ya. Amin. Nanti saya akan lanjut minggu hari Jumat dan hari Minggu supaya kita semakin paham. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya undang pemain musik juga.